Qala al-musannifu rahimahullah. Imam Al-Hafiz Al-Munziri berkata dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Kitab ini diringkas oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bisanadihi dengan sanadnya. Wa an Hakim bin Hizamin, dari sahabat Nabi namanya Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kata Nabi, al-yadul ulya, tangan yang di atas, khairun, lebih baik, minal yadis sufla, daripada tangan yang di bawah. Jadi nanti kalau ada orang bilang tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah, ibu langsung ingat, itu adalah hadis Nabi. Oh, itu dulu pernah kami bahas sama Ustaz Somad. Itu hadis Nabi, dari sahabat Nabi itu yang meriwayatkannya. Siapa nama sahabatnya? Entahlah, tak ingat entah siapa. Namanya Hakim bin Hizam. Mudah ngingatnya, Hakim bin Hizam. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya, tangan di atas itu al-mu'ti, memberi. Tangan di bawah itu yang menerima. Mengasihi lebih mulia daripada menerima. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat orang yang suka memberi. Lebih suka dia memberi daripada menerima. Wabda biman ta'ul, kalau kamu memberi, mulailah dari orang yang kamu beri nafkah. Jadi kalau ngasih itu, kasih yang dekat dulu. Wal jari zil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Wal jaril junubi, tetangga yang tak ada hubungan kerabat. Tetangga dekat rumah, sepupu, dua pupu, sewali, dua wali, itu duluan kasih. Tapi biasanya orang lebih suka ngasih ke kerabat atau ke orang lain. Suka ngasih ke orang lain. Kenapa begitu? Karena kalau orang lain kita kasih, nama kita harum. Kalau keluarga kita kasih, tak pernah harum. Orang lain kita kasih 50.000, harum. Keluarga kita kasih 500.000, seginilah pula. Betul tak itu? Oh, berarti banyak yang udah kena. Maka kata hadis Nabi, wabda biman ta'un, mulai dari orang yang kau kasih nafkah. Jadi kepala rumah tangga, kasih istri, kasih anak, kasih orang tua. Ada orang kalau ke kawan, minum di rumah makan, kopi paling mahal kafe di Pekanbaru. Tapi kalau ke istri, ketupek gulai paku. Mudah-mudahan suami ibu tak masuk golongan itu. Suami ibu baik-baik semua insyaAllah. Ada beberapa yang tak baik tapi udah mati. Wabda biman ta'ul, walaupun mereka tak ikut. Untuk ibu-ibu saya sebulan hanya sekali. Tapi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sebulan 4 kali. Subuh Rabu, suruh bapak tu datang pengajian. Rabu pertama musola, Rabu kedua masjid, Rabu ketiga masjid, Rabu keempat musola dekat kuburan. Tidak ada alasan orang rimbu panjang tak mengaji. Nama kitabnya Riyadhus Shalihin. Baca kitab juga sama ibu-ibu, nama kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Wa khairus sadaqati ma kana an zahri ghina, sebaik-baik sedekah, mana yang paling bagus sedekah? An zahri ghina, setelah diberikan kepada
orang yang wajib dinafkahi. Itu yang paling bagus sedekah. Siapa yang wajib dinafkahi itu? Emak, ayah, bini, anak. Sesudah itu barulah bersedekah. Emak tak pernah dijenguk, ayah tak dikasih duit, bini pun belanjanya diirit, anak tak dikasih nafkah. Tapi kalau sama kawan-kawan, ini kalau ada laki-laki begini, laki hantu. Emak tak pernah dikasih duit, ayah tak dikirim belanja, bini pun ke bini pelitnya minta ampun, anak-anak tak dikasih nafkah. Tapi kalau ke masjid, Bapak Haji Fulan sedekah, namanya harum. Ada orang di Pekanbaru mengasih anak UIN duit. Tiap semester anak UIN dibayarkan uang kuliah. Ceramah saya ke kampungnya, saya puji. Di Pekanbaru ada orang yang paling dermawan, memberi mahasiswa beasiswa dari kampung ini, kata saya. Selesai tausiah di kampung nih Pak Ustadz, siapa pun tak dipedulikannya. Peduli sama orang jauh, tak peduli. Maka di kampung almarhumah mak saya buat namanya Yayasan Wakaf Hajah Rohana Berbagi. 1 bulan 300 paket. Sejak meninggal 2019 sampai sekarang tak putus. Isi 1 paket itu beras 10 kilo, gula 1 kilo, minyak 1 kilo, sarden, roti, teh, kopi. Karena dulu dia begitu ke tetangga dekat rumah. Apa yang dia buat tuh saya teruskan. Supaya jangan sampai kita untuk orang lain bukan main, tapi untuk kerabat dekat tetangga tak ada peduli. Itu yang paling bagus sedekah. Ibu-ibu pun juga begitu. Ayah ibu, emak ibu, ibu tak wajib mengasih nafkah anak. Kalau ibu punya kos-kosan 100 pintu, pintunya aja dulu, yang lain menyusul. Ibu punya kebun sawit, tak wajib ibu ngasih nafkah anak. Siapa mengasih nafkah anak? Suami. Ibu bilang sama suami, "Bang, ini hasil kos-kosanku 1 bulan 100 juta. Aku tak wajib menafkahi anak ini. Tapi karena aku kasihan sama kau, karena kau cinta matiku, ini ku kasih kau duit 100 juta dapatku ini, zakatnya 2,5%. Ku kasih ke kau karena kau fakir miskin." Ibu boleh berzakat ke suami. Orang yang pertama ibu kasih zakat suami, karena dia yang paling dekat dengan ibu. Sekamar sama ibu, sekasur sama ibu. Judulnya Sekasur Beda Mimpi. Ibu duit banyak, dia tak berduit. Beda mimpinya. Ibu kasih ke dia, pesan Ustadz Somad, kau aku kasih 2,5%, ini 2,5 juta. Ketawa ibu membayangkan duit 100 juta tadi, lakinya dikasihnya 2,5%. Perempuan nih kalau dia sayang sama suaminya, jangan zakat 2,5%, nyawanya dia kasihkan. Betul kan? Tengok tuh, betul. Wa man yasta'iffa yu'iffahullah. Siapa yang menjaga dirinya, Allah menjaga dia. Siapa yang menjaga dirinya, tak mau minta-minta, Allah menjaga dia. Saya belum pernah membuat proposal seumur hidup saya. Tak pernah saya buat proposal. Ada duit jalan, tak ada duit berhenti. Namun untuk meminta enggak.
pejabat, orang kaya, konglomerat, tak pernah. Kenapa? Janji Allah. Wa man yu'if yasta'iffa yu'iffahullah. Siapa yang menjaga dirinya dari minta-minta, maka Allah menjaga dia. Siapa yang membuka satu pinta, dibukakan Allah untuk dia 70 kefakiran. Sekali kita meminta, dibukakan Allah untuk kita 70 kefakiran. Mudah-mudahan sampai hari kiamat anak cucu kita jauh dari minta-minta. Sifat manusia ini macam mencincang batang kayu. Cuman orang mencincang batang kayu, dicarinya mana yang lunak. Mana yang terasa lunak, itulah dicincangnya terus. Minjam dia ke ibu, keras. Oh, ini akar kayu ini. Minjam dia ke ibu, parang awak yang bengkok ini. Minjam dia ke ibu, ini pun tiang listrik ini. Dapatnya ibu lunak, batang pisang. Dicincangnya terus. Paham ibu cakap saya? Begitulah sifat manusia. Macam mencincang batang kayu. Asal nampaknya lunak, digasnya terus. Jangan biasakan minta-minta. Sifat saya 2. Saya tak mau makan duit orang. Duit saya jangan dimakan orang. Kita tak mau mengganggu orang. Orang jangan mengganggu kita. Waman yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa kaya, merasa cukup, maka Allah akan mengkayakannya. Allah membuatnya cukup. Kaya itu merasa cukup. Kaya itu orang punya mobil, punya rumah mewah, enggak. Kaya itu orang merasa cukup. Berapa banyak orang punya mobil, rumah mewah, tapi meminta-minta karena tidak merasa cukup. Mentalnya mental fakir. Mental fakir. Apa beda fakir sama miskin? Miskin ada pemasukan tapi tak cukup. Miskin. Fakir tak ada pemasukan sama sekali. Laki mati, janda tua, anak tak ada, sebatang kara. Fakir. Ada usaha buka laundry kecil-kecilan, sebulan dapat 1 juta, kebutuhan 3 juta, miskin. Ada pemasukan tak mencukupi kebutuhan, itu namanya miskin. Tak ada income sama sekali, fakir. Siapa yang merasa cukup, maka Allah cukupkan dia. Dunia ini ada tak cukupnya? Tak ada. Dunia ini orang selalu merasa kurang. Seandainya ada orang dapat lembah dari emas, ini gunung, ini lembah, ini emas semua isinya, kira-kira cukup apa tidak? Tidak. Orang pertama punya duit, ingin punya selop baru. Setelah duit bertambah, baju baru. Bertambah lagi duit, rumah baru. Bertambah lagi duit, pesawat baru. Tidak ada cukupnya. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulut disumbat tanah. Kata lakinya, kau udah ku kasih duit, baju udah baru, semua baru. Muka ku pula mau baru, bang. Yang ditonton drama Korea, didekatkan gambar artis Korea tadi, dekatkan muka, bang. Macam siang dan malam. Akhirnya cuman biar supaya putih, dipakai bedak Kelly 3 inci. Asal undangan panas. Tempat ustadz mengaji tadi tak udah ada AC, meleleh lah. Akhirnya disuntikkanlah macam-macam. Rupanya obat skincare tadi bertambah merkuri. Tahu ibu-ibu ini gosok.
Ingin putih bertambah hitam. Ada memang obatnya yang bisa buat putih. Muka putih, tangan hitam. Orang barat itu jauh-jauh datang ke Bali, naik pesawat 24 jam dari Amerika. Sampai di Bali cuman mau berjemur supaya hitam. Awak udah hitam, tinggal syukuri. Judul lagunya syukuri apa adanya. Saya cuma mau membangkitkan semangat kita untuk percaya diri. Orang kita ini tak percaya diri. Rambut dicat, rambut jagung. Kuku dicat hitam. Kenapa tak percaya diri? Allah sudah kasih kita nikmat. Betul tak cakap sini?